Baik, selamat datang, selamat bertemu pada mata kuliah aplikasi basis data. Ini adalah pertemuan pertama kita di minggu yang pertama di hari Senin ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan inti dari pertemuan pertama ini terkait dengan materi yang akan dibahas pada pertemuan pertama ini. Pada minggu yang pertama ini, kita akan belajar tentang konsep dasar basis data. Sebelumnya di sini ada penegasan terkait dengan tugas proyeknya, yaitu yang pertama, tugas proyek ini dikerjakan dalam bentuk kelompok dengan jumlah anggota masing-masing kelompok berjumlah 4 sampai 5 mahasiswa. Dibuat fleksibel dan disesuaikan dengan jumlah mahasiswa per kelasnya. Kemudian yang kedua, tema proyek dapat memilih sendiri atau ditentukan oleh dosen pengampu mata kuliah, dalam hal ini Bapak ya, dengan syarat tidak ada tema yang sama dalam satu kelas yang sama dan tidak sama dengan tema studi kasus yang terdapat pada minggu ke-6, yaitu temanya adalah perpustakaan. Penegasan terkait dengan tugas proyek ini, contoh pengerjaan tugas proyek akan dibahas pada minggu ke-4 studi kasus minggu ke-6 studi kasus perpustakaan. Kemudian yang keempat, isilah proyek aplikasi basis data berupa pada makalah atau paper printout-nya terdapat halaman judul atau cover. Kemudian ada kata pengantar dan daftar isi. Yang kedua ada konsep logis database berupa pembuatan ERD dan LRS dari proyek yang dibuat. Wajib terdiri dari beberapa table dengan adanya relasi disertai dengan kardinalitas. Penegasan tugas proyek, pembuatan spesifikasi file atau struktur tabel dari proyek yang dibuat. Kemudian proyek pembuatan database pada MariaDB melalui command prompt. Setiap langkah-langkah dijabarkan beserta dengan screenshot tampilan hasil eksekusi query-nya. Pada presentasi PowerPoint, isi materi presentasi dibuat menarik dengan menampilkan hasil proyek yang telah dijabarkan pada makalah, halaman pembuka berisi nama kelompok dan anggota, disertai judul tema, isi poin penting yang dibahas yaitu ERD dan LRS, spesifikasi file, serta query yang dibuat beserta hasil screenshot eksekusinya. Kemudian presentasi proyek aplikasi basis data akan dilakukan pada minggu ke-13, 14, dan 15. Kita masuk pada teorinya, konsep dari database. Basis data atau database itu dapat dibayangkan sebagai sebuah lemari arsip. Jika kita memiliki sebuah lemari arsip dan berwenang untuk mengelolanya, atau kumpulan informasi yang terorganisasi dan disajikan untuk tujuan khusus. Prinsip utama basis data adalah pengaturan data atau arsip, sedangkan tujuan utamanya adalah kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan data atau arsip, sedangkan sistem basis data merupakan perpaduan antara basis data dan sistem basis data atau DBMS. Hierarkinya adalah sebagai berikut, kita lihat dari bawah ya. Yang pertama itu yang paling kecil adalah karakter, kemudian ada field atau atribut, kemudian naik lagi ada record atau tuple, kemudian naik lagi ada table atau entity, dan terakhir adalah database. Kita lihat keterangannya, karakter itu merupakan bagian terkecil dalam database, dapat berupa karakter numerik, angka 0 sampai dengan 9, huruf AZ besar atau huruf AZ kecil, ataupun karakter-karakter khusus seperti asterik dan persen, pagar, dan lain-lain. Field attribute merupakan bagian dari record yang menunjukkan suatu item data yang sejenis. Misalnya field nama, field name, dan lain sebagainya. Setiap field harus mempunyai nama dan tiap data tertentu. Dan tipe data tertentu. Isi dari field itu disebut dengan data value.
Dalam database, field ini disebut juga dengan kolom. Kemudian ada record atau tuple. Tuple atau record adalah kumpulan data value dari atribut yang berkaitan sehingga dapat menjelaskan sebuah entity secara lengkap. Misalnya record entity mahasiswa adalah kumpulan data value dari field. Dalam database record disebut juga baris. Tabel entity. Entity merupakan sesuatu yang dapat diidentifikasi dari suatu sistem database, bisa berupa objek, orang, tempat, kejadian, atau konsep yang informasinya akan disimpan dalam database. Kemudian ada database, kumpulan dari tabel-tabel yang saling berelasi disusun secara logis sehingga menghasilkan informasi yang bernilai guna dalam proses pengambilan keputusan. Di sini ada contoh, nama database-nya adalah mahasiswa BSI. Nama tabelnya adalah mahasiswa. Kita lihat di sini ada name, ada nama, ada alamat. Nah, ini ada name 1214001. Ini dikatakan sebagai value, nilai dari suatu field yang terdiri dari karakter-karakter. Ini kan terdiri dari karakter-karakter ya. Ini untuk name, ini untuk nama ya. Kemudian ada record, record ke-1, record kedua. Nah, ini adalah kumpulan daripada field, ini disebut dengan record. Nah, ini kumpulan nih. Satu baris ini disebut dengan record. Ya, ini record kedua, ini record ketiga. Sedangkan yang seperti ini ya, yang satu kolom ini disebut dengan field name karena dia satu jenis. Ini field nama ya, dan ini adalah field alamat. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, untuk memperlancar pembelajaran kita tentang aplikasi database, nah dimohon rekan-rekan untuk menginstalisasi software XMPP-nya. Nah, untuk pembelajaran pada modul aplikasi basis data ini menggunakan software XMPP. Untuk lebih lanjutnya, kita lihat di sini, silakan kunjungi situsnya adalah apcfriend.org index.html. XMPP merupakan suatu tools yang bersifat open source yang sering dipergunakan untuk pengembangan aplikasi berbasis website yang di dalamnya sudah menyediakan paket Apache, MySQL, MariaDB, PHP, PHPMyAdmin, file Zilla, ada Tomcat, XMPP, Control Panel. Kemudian XMPP sendiri tersedia juga untuk platform Windows maupun Linux. Jadi target di pertemuan pertama ini adalah kalian semua harus berhasil untuk menginstal XMPP-nya. Karena di pertemuan kedua dan seterusnya, kita akan mulai belajar untuk mempraktekkan dengan menggunakan XMPP ini. Jadi, aplikasi basis data ini akan mempergunakan software XMPP. Jadi, dimohon untuk menginstal XMPP pada pertemuan satu ini, sehingga di pertemuan kedua nanti kita sudah siap untuk mempergunakan perintah-perintah yang ada pada XMPP. Catatan, versi XMPP yang digunakan dalam mata kuliah ini minimal versi 563 dengan extension PHP yang telah mendukung MySQLi dan servernya MariaDB. Kemudian kita masuk yang berikutnya. Untuk memudahkan pembelajaran setelah instalasi, selesai pindahkan XMPP control panel pada taskbar laptop PC dengan cara masuk ke Explorer, lalu arahkan ke lokasi penyimpanan saat instalasi. Pada contoh, saat instalasi memilih lokasi di C, XMPP, kemudian cari file aplikasi bernama XMPP control, lalu klik kanan pada file tersebut dan pilih pin to taskbar seperti gambar. Kita lihat gambarnya adalah seperti ini. Nah, ini dia. Ya. Dan di sini XMPP control. Ya. Tinggal diikuti perintahnya. Lalu periksa XMPP control panel dengan menjalankannya. Pastikan tab MySQL dan Apache dalam kondisi running. Kalau dalam kondisi running, berarti ini yang tadinya start, itu diklik, maka dia akan berubah menjadi stop. Kalau dua ini sudah stop, maka ini sudah dalam keadaan aktif. Gitu ya. Jadi yang dibutuhkan hanya Apache dan MySQL. Jadi setiap kali kita akan praktek, itu perlu untuk diklik atau dijalankan. Untuk memastikan kembali, silakan buka web browsernya, lalu ketikkan dengan alamat apa nih? Localhost XMPP. Jika berhasil tampilan halaman pembuka XMPP, maka instalasi dikatakan berhasil pada laptop PC-nya. Ya.
Kemudian saya lanjutkan kembali. Nah, ini adalah latihannya. Mahasiswa mempelajari dan mempraktekkan seluruh bahasan materi pada minggu kedua, MySQL dan MariaDB. Ya, ini latihan mandiri. Mahasiswa mengerjakan latihan soal minggu kedua dan akan didemonstrasikan pada pertemuan berikutnya. Jadi setiap minggu, karena ini adalah praktek, maka akan ada soal latihan yang harus dikerjakan untuk minggu berikutnya ditunjukkan. Nah, ini adalah materinya yang perlu untuk diketahui oleh rekan-rekan semua terkait dengan pertemuan satu ini. Berarti tugas Anda adalah untuk mendownload software XMPP, kemudian akan kita pakai untuk pertemuan kedua dan selanjutnya. Demikianlah untuk materi pertemuan satu dari mata kuliah aplikasi basis data. Terima kasih.